Yusuf? Kami dari jurusan Bisnis Perjalanan Solo UGM, kami mendapat tugas untuk membuat video wawancara terkait 4A atau atraksi, amenities, accessibility, serta ancillary service yang ada di Desa Wisata Krebet ini. Sebelumnya kami dengan Bapak siapa? Gus. Bapak Agus. Bapak Agus di desa ini sebagai apa Pak? Kalau boleh tahu? Nah, sebagai ketua pengelola desa wisata. Oh, sebagai ketua. Caranya Mas Indra aku dapat ketua dan Udah disampaikan teman Gus. oh ya. Terus mungkin bisa diceritakan Pak mengenai profil desa wisata Krebet ini sama sejarahnya mungkin. Desa wisata Krebet ini adalah sentra kami mengangkat potensi lokal yang ada di sini dari proses pembuatan kerajinan, lalu proses kreatif, juga kegiatan masyarakat yang ada di sini seperti kesenian tradisional, tapi unggulan kita tetap wisata edukasi pasti kaya. Jadi tamu-tamu mari kebanyakan itu belajar membatik, coba membatik, ada yang sampai minat juga. Kalau sejarahnya ya di sini batik kayu pertama ada itu tahun 8. Sebelum itu kerajinan pertama yang ada di sini itu dari tahun 90-an. Dulu hanya patung-patung itu di tahun 88 ada batik kayu. Dan di tahun 95 ini dirintis menjadi desa wisata. Dapat SK pertama itu tahun 2000. Jadi umur desa wisata Krebet itu termasuk yang tua dan pastinya kita mengalami fluktuatif naik turun, dan baru sejak 2017 kita lebih tertata dan kunjungan kita semakin meningkat. Kalau kunjungan biasanya itu dari mana ya Pak? Apakah domestik atau dari mancanegara juga ada? Kalau kunjungan itu masih 90% domestik. Dari luar. Untuk kunjungan domestik itu misal kayak biasanya keluarga private trip atau group trip gitu, misal dari sekolah atau biasanya? Paling banyak itu dari grup. Satu sekolah itu ada yang kadang 200, 300 seperti itu. Lalu kalau yang family trip itu banyak yang datang itu setelah pandemi. Setelah pandemi itu banyak tamu-tamu yang cuma 5 orang, 4 orang gitu. Itu maksudnya kayak batik kayu itu bedanya sama batik yang lain? Kalau batik kayu kan kita batiknya di kayu. Oh, kayak gini. Oh, bukan di kayu berarti. Bukan di kayu. Kita di kayu seperti ini. Berarti kerajinan dari kayu yang kemudian dibatik juga Pak? Kayu. Jadi Ya. Kita hampir 100% semuanya kayu. Tapi ada 1-2 yang batik kayu. kalau kayunya sendiri yang biasa dipakai itu kayu apa? Kita ada ini topeng ini kayu singon. Terus meja ini kayu menggur. Lalu wayang itu pakai kayu kuku. Terus kotak-kotak, kotak pensil, kotak tisu itu pakai simetri. Jadi kayunya macam-macam sesuai dengan ini dari eksperimen dulu, percobaan terus. Ini pas ini buat ini buat ini. Jadi kebanyakan batik kayu di sini itu dipergunakan untuk aksesoris gitu. Ya, untuk hiasan, untuk souvenir juga, untuk merchandise juga. Jadi kita bisa menyesuaikan itu. Kayunya juga berarti disesuaikan sama jenis kerajinan yang dibuat ya? Ya, penggunaan kayu itu kita sesuaikan karena kita juga melihat ini di topeng untuk kayu singon itu topeng kayu singon untuk wayang itu nanti gampang mengkong karena kita sesuaikan dengan apa yang mau kita bikin.
ini kan ada, berarti kan ini juga memberdayakan masyarakat sekitarnya, Pak. Nah, itu tuh apakah souvenir-souvenir ini itu dijual atau hanya untuk misal ada family trip atau group trip ke sini baru ini di edukasi? Nah, itu sebenarnya dari juga data hasilnya dijual semua. Jadi di sini itu awalnya ada Pak Antoni Ono, Pak Antoni itu di tahun 88 itu, lalu di situ permintaan banyak, jadi kerajinan ini dikirim ke luar negeri juga. Oh, dari kemana Pak? Dulu paling banyak Amerika, tapi sekarang hampir beberapa negara itu barang ini masuk. Untuk range harga jualnya di kisaran berapa? Kalau harga jualnya kita yang mulai dari 3.000 seperti dengan ini, ada yang jutaan juga, topeng besar itu kita jual 3 juta. Jadi kalau gede, kayak meja ini meja ini 15 juta. Berarti tergantung ukuran dan kesulitannya. Iya. Ini batiknya ini satu orang seminggu nggak selesai. Seminggu belum selesai. Kalau pakai kayak gini itu berarti batiknya apa kalau menggunakan atau menggunakan campur? Prosesnya sama kayak batik. Kita menggunakannya pewarna kita sama. Kimia. Kita pakai pewarna kimia. Kalau pewarna alam, kayu sama itu susah. Nggak jadi kalau pakai pewarna alam. Itu maksudnya sih kayak langsung jadi begini di batik atau kita bikin dulu bendanya baru dibatik? Nanti bikin dulu topengnya mentahnya. Baru kita Yang membuat mentahnya juga dari sini, Pak. Ya dari sini. Biasanya supplier kayunya itu yang ada kayak gitu. kalau supplier lain nanti dari kita punya. Jadi udah ada yang kita nyari kayu nanti tawarin atau kita butuh kita pesan dari ini. Jadi kalau tidak nanti pasarnya ya ini udah ada circle-nya, udah ada siklusnya. Nanti yang nyari kayu di ini, yang bagian motor di sini, yang bagian mobil di sini itu sudah ada. Ya pengumpulnya banyak kan satu orang. Untuk ini banyak. kalau selain dari kayu ada lagi nggak? Daya tarik batik. Kalau daya tarik kapal kerajinannya atau Kayak alamnya kah atau budayanya? kalau alamnya kita ada Burang Pelosari, kita ada Bambunudo, kita ada Pemilon, ada Boslarong yang dekat sini. Tuh lalu juga palet dulu ya, palet. Itu lalu kalau budayanya apa sih? Kita ada 15 kelompok seni. 15 kelompok seni mulai dari kotak, wayang, kawitan, sadilan, sopan, selawat, hadrun, tari. Dan kita wadai itu teman-teman kembali studio. Jadi kita di sini ada untuk 15 kelompok seni. Jadi itu nanti kesenian tradisional itu apakah nanti dipertunjukkan kepada wisatawan di sini atau itu kelompok mandiri yang nanti misal kayak itu ada undangan sendiri? Kalau di sini kesenian itu kita buat menjadi paket. Berarti udah include kayak ngebatik nanti ada. Ya nanti itu ada paketnya. Jadi kesenian itu paketnya kayak belajar kesenian gitu. Kita ada belajar kesenian. Nanti kami bisa milih apa yang mau kita buat. Kalau kamu tidak milih, itu kita ada yang belajar tari, ada yang buat gamelan, ada yang selawat. Nanti kita itu tujuannya juga untuk kita menjaga kelompok seni itu juga eksis. Selain itu setiap tahun ada meskipun kelompok seni itu bersama masyarakat yang lain. Sehingga tujuan kita untuk dinamika Untuk
juga mereka Kira-kira wisatawan diajak apa? kalau di Jurang Pulau Sari saat ini karena akses sulit ke sana tidak mereka harus menggunakan tapi kalau untuk sekarang kita baru bikin program anyoning berupa kali itu baru kita kerjasama dengan teman-teman pencipta alam tanggal 31 itu akan ada uji coba yang kedua kemarin baru lomba pertama udah berangkat besok kita uji coba yang kedua. Berarti belum ada di paket wisatanya. Itu masih dalam apa Penelitian. pengembangan Pengembangan. untuk nanti ada beberapa nanti semuanya bisa lebih dari Ancol. Pak, kalau misalnya di seluruh tempat wisata itu kan pasti ada carrying capacity kan Pak, atau daya tampung. Itu kira-kira kalau daya tampung desa wisata Krebet ini perharinya berapa dan mungkin per tahunnya berapa? Kalau daya tampung kita kan di sini menerima kita kan kemarin bisa jalan di sini ya. Untuk ini sekretariat ini kita membangun dirinya mas. Kita pendopo seperti ini yang bisa kita pakai itu ada 7. Satu pendopo itu kita akan jadi kalau dihitung dari 7 pendopo ya bisa kita sudah dalam waktu yang bersamaan. Kita juga pernah menerima 500 orang di satu titik pernah, tapi kita dan di tenda itu pernah 500 orang di satu titik. Itu kalau tamu itu mau satu titik ya kita sarankan kayak tenda, tapi kalau tidak, kalau dia mau dipecah ya kita enak, nanti di sini 100, di depan situ 100, di bawah 100 itu kita bikin. Terus selain pendopo sendiri yang dipergunakan untuk wisatawan melakukan kegiatan wisata, fasilitas apa aja yang ada di kampung wisata ini? Mungkin kayak homestay, penginapan, tempat ibadah gitu. Kalau homestay kita ada 25 rumah dengan 60. Berarti daya tampungnya itu sekitar 100. Kalau di juga itu melakukan 124. Kalau 22. Kadang kalau anak-anak sekolah itu ada yang kita isi 3, kita isi 4, karena kamarnya ada yang kurang 3 kali 3, jadi rumah sini kamarnya sedikit. Kalau anak sekolah itu biasanya ada 4. Itu homestay-nya dari awalnya itu dibuat dari nol atau Kita memanfaatkan memanfaatkan dari rumah. Jadi pendataan kita nanti rumah ini sudah betul-betul ada sama-sama, nanti kita memenuhi standar minimal kita belum, udah ya seperti jadi kita di sini memang homestay-nya itu ya rumah warga, tidak dibikin khusus untuk homestay. Itu Jadi untuk benar-benar homestay. ketersediaan homestay itu warga yang mengajukan diri mereka menyanggupi sebagai homestay gitu Pak. Awalnya itu juga kita datangi punya kamar nggak, kita tanyain kalau mau jadi homestay mau nggak itu. Jadi awalnya itu ya susah kita nyari homestay, tapi pelan-pelan setelah berjalan ya ada mau. Terus untuk tempat makan sendiri, apakah di sekitaran sini ada tempat makan yang bisa dipergunakan wisatawan untuk membeli makan, atau dari homestay-nya sendiri itu juga menyediakan? Kalau untuk makan homestay itu menyediakan, tapi kalau pada mau jajan sendiri kita juga ada warung di sini, ada warung sate, ada warung bakso, ada warung pecel lele. Jadi sekarang cuman yang apa ya paling belum setelah itu baru sekedar Tapi kalau wisatawan yang menginap di homestay itu pengen kayak misalnya makan bareng gitu Pak,
misal kayak mereka pengen makan di satu tempat di pendopo gitu terus kayak gitu bisa Pak? Bisa, nanti yang nyiapkan tim kuliner. Kan kami juga ada batik di sini, ada juga yang kita makan siang itu nanti kita siapkan makanan itu kita pakai final makanan, kita pakai apa itu untuk yang pesan-pesan apa kegiatan sama makan. Karena paket kita ada, kalau di website juga ada paket di situ. Ini tuh kriteria rumah untuk menjadi homestay itu bagaimana, terus ya misalnya mungkin fasilitas kamarnya mungkin harus ada kamar di dalam atau harus ada wifi yang tersedia, dan pelatihan apa yang diberikan oleh pihak desa wisata untuk pemilik homestay tersebut Pak? Kalau kami, karena kita memang homestay kami itu yang kita komersilkan itu baru dua, jadi yang kita jual online dan banyak yang menginap itu ada dua, itu yang memang mereka ya dipersiapkan untuk homestay gitu. Tapi yang lainnya itu maunya dari mana itu kalau ada tuh, kalau order online itu pada kurang, mereka lebih senang grup karena di rata-rata anak sekolah mereka anaknya mereka pergi, ada anak sekolah tidak banyak juga. Kalau kriterianya baik kita kemarin kita klasifikasi di sini itu ada grade habis. Grade A itu yang setelah untuk dikunjungi tidak perlu persiapan lama, 1 jam dikonfirmasi dia siap, itu kita. Kalau yang BB itu perlu persiapan yang panjang, paling enggak setengah hari untuk mereka memasak. Lalu grade C itu sehari sebelumnya harus dikonfirmasi. Jadi untuk isian dalam kamar itu yang grade A itu memang sudah lengkap. Grade B itu paling belum ada dipan, kasurnya di bawah. Perlu diangkatkan dari luar untuk di dalam, jadi keadaan kita seperti itu. Dan homestay kita itu memang homestay apa adanya, tidak homestay kayak yang sebenarnya kan orang untuk buat homestay itu kan aslinya bukan homestay, itu pondok wisata. Karena homestay itu kan tinggal dengan pemiliknya, jadi apa adanya sesuai kondisi ya. gitu. Kita memang biasanya kalau ada tamu itu kita ceritakan tinggal mungkin di rumah yang berbeda, ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang sampai tak sampaikan, ada yang nanti lantainya itu masih tanah sampai. Jadi harapan kami nanti kalian tinggal di sini itu seolah-olah kalian menjadi warga kami, itu mengikuti warga ini. Nanti ikut homestay-nya ke ladang ya ikut ladang, ngasih makan ternak ya ikut ngasih makan ternak, itu kan tujuan kita kan ke situ. Jadi kita berani menerima tamu nginep ratusan itu ya nanti kita edukasi seperti itu, jadi biar mereka tahu kehidupan di desa. Dan kita kumpul-kumpul kalau kita punya motif berapa, tapi kita informasikan serendahnya biar nanti mereka nggak kaget ketika udah sampai di sini. Ya padahal kadang gunung rumahnya bagus, ini gitu ya. Tapi kan kita memang biar mereka nanti nggak kaget. Ketika udah sampai itu rumahnya tak begini, nggak begini, kita menghindari itu kan kita antisipasi dari awal. Kalau desa Kudus sendiri punya makanan khas atau apa yang Kalau ikonik di makanan khas ini kita gudeg mangga. Gudeg mangga. Gudeg yang dari bunga kelapa. Jadi
di pojok sana itu banyak konfirmasi. Lalu kalau minuman kita itu ada legen itu dari kelapa muda, terus ada wedang asem. Karena kan ini kalau ini baru mau panen ini sebentar lagi hasilnya banyak banget. Asem kita hanya yang kita lakukan itu kalau wedang seruni, wedang soja, apa itu kan umum. Kalau kita wedang asem. Kalau biasanya di desa Tebet punya event tahunan nggak sih Pak yang besar gitu? Kita yang tahunan di dusun. Di dusun itu sebuah kampung nanti membawa gunungan keliling kampung. Di situ lebih dari 500 orang keliling. Nah, berarti dusun itu udah dimasukkan sebagai paket wisata atau belum Pak? Atau mungkin masih ada dilalah ada wisatawan yang pas berkunjung pas ada acara itu, atau memang dijual khusus gitu Pak? Kita ada paketnya, kita ada paket mengikuti kegiatan sunahnya. Nanti bisa nginep di sini, kita proses pembuatan gunungan, terus mengikuti perjalanan, dan itu juga sudah masuk dalam dari event Bantul dan tinggi. Kalau tahun ini di 15 November. Rangkaian acara paling 4 hari. Berarti itu paket wisata yang hanya bisa dijual setahun sekali itu kan Pak? Kita bikin open trip kalau pas acara itu. Terus dari desa wisata Tebet sendiri, apakah ada pemandu wisata lokal? Kita dapat sertifikasi. Itu sudah tersertifikat? Ya, tersertifikasi paling. Berarti untuk pelatihan sebagai pemandunya itu disediakan oleh desa ini sendiri Pak? Atau Kita untuk pelatihan ada dari dinas, kita sering mengikuti pelatihan dari dinas terkait pemandu, terkait pengelola desa wisata. Tapi kita di sini juga memberikan pemahaman sendiri kepada teman-teman di sini, cara memandu, cara pelatihan. Kita punya standar sendiri. Dan ada kita memandu kepada berbagai macam sepatu. Nanti ini baru kita ajak teman-teman kalau memandu nanti semua pakai belakon, tapi masih proses. Berarti dari dinas pariwisata Sleman Bantul itu juga ada program untuk desa ini tadi dengan pelatihan pemandu. Ada lagi nggak Pak dari kontribusi dari dinas sendiri untuk desa ini? Kalau dari dinas pariwisata jelas banyak yang berupa kami, terutama untuk pelatihan dan tentunya pelatihan juga. Kita sering bicara juga di kantor di sini, ada diskusi yang perlu dikembangkan lagi ya. Jadi kami welcome ketika ada masukan. Mungkin nanti kalian juga ada masukan ke kami juga kita nanti mungkin kalau itu bisa kami kerjakan ya bisa kita. Selanjutnya tadi kan saya untuk berangkat ke sini itu rada kaget ya Pak. Soalnya jalanannya itu tuh cukup berlubang dan ternyata tuh sempat masuk kayak kebun gitu. Apakah ada jalan lain untuk misal dari pusat kota untuk ke sini ada jalan alternatif lain? Kita masuk ke sini itu ada 3 titik, dari barat, dari timur, dari selatan. Kalau mobil pribadi, motor itu udah ngikutin map. Iya. Tapi kalau bis itu kalau yang belum pernah sini nanti kita jemput. Oh di kejadian kalau lewat sana ada mobil itu nanti sampai sini kita ngikutin. Kita sebut 2 orang. Nanti yang satu naik bisnya. Nanti yang pakai motor itu di belakang sambil mantau yang tersebut. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau yang udah sering kesini ya udah tahu lewatnya nanti kalau nggak salah dan sana. Kalau yang sana itu memang rusak dan kemarin juga kita sudah mengajukan ke bupati untuk pembenahan jalan, tapi baru dibenarkan sedikit
karena yang paling dekat itu memang dari utara Iya. dan jalannya itu rusak parah. Kalau yang dari timur sini kita arahkan cuma mobil pribadi yang motor karena ada tanjakan yang agak tinggi di puncak di situ. Kalau desa Kerbet punya ini nggak Pak, kayak apa namanya, kerjasama sama travel agent buat nawarin paket wisatanya? Kalau kerjasama dengan mungkin secara tertulis ya, tapi untuk komunikasi baik dan paling kita kalau misalnya order nanti kita buatkan invoice minta PDB baru hari H belum bisa. Kalau untuk perjanjian mereka kadang juga rasa bawa mas rasa itu, tapi kadang ada juga yang sekolah juga kita bikin teknologi ya mas, siap kita juga punya teknologi, jadi kita punya jelas sekarang untuk kita online mungkin sudah ada itu yang online nanti sistem pembayaran seperti apa, kita ada itu sekarang kita kantori. Kalau untuk ketersediaan toilet serta tempat ibadah Pak, kira-kira di sini tuh ada berapa titik toilet dan titik tempat ibadah gitu? Kalau untuk tempat ibadah kita per RT ada, lalu kita seperti di titik ini kita ada musola ini, di titik kumpul yang sebelah sana kita juga ada musola seperti ini. Lalu untuk toilet di titik kumpul itu di sebelah sini ada 5, di sebelah sana selatan itu ada 6. Jadi itu kalau toilet sana kita fasilitas umumnya itu belum punya. Yang kita miliki itu adalah miliknya pada kami yang kita kelola. Lalu untuk sistem keamanan di sini Pak, itu bagaimana penerapannya? Kayak misalnya ada pembagian rumah malam atau bagaimana ketika ada wisatawan itu berkunjung dan memastikan wisatawan itu aman Pak atau bermalam gitu Pak? Kalau begini ketika ada wisatawan nanti ada petugas ronda yang mengawasi atau malam hari cek dari RT. Dan warga sini pun tiap malam juga ada ronda kalau dia ada di mana ronda tiap malam itu pasti ronda yang paling kita lakukan. Jelas kalau yang utara ini ada 5 itu rondanya mulai jam 12 ke pagi. Jadi kalau malam Allah kita berarti mengawasi tugasnya memang ronda itu ada. Untuk fasilitas parkir Pak, ini tuh di sini ada beberapa titik parkir dan carrying capacity kendaraannya itu berapa Pak kalau gitu? Kalau titik parkir paling kita ada di depan ini. Ini untuk big bus paling 2. Lalu itu kalau untuk big bus ya paling 3. Lalu sebelah sana itu sekitar itu 3 big bus. Wah, misalnya untuk mobil-mobil kecil atau rombongan yang menggunakan HS berarti kondisional gitu ya Pak, bisa parkir di halaman rumah orang tersebut. Ya itu kan luas yang itu. Nah ini kan juga kalau HS ya 6 sampai 10. Untuk big bus itu berarti berapa Pak? Kalau big bus kadang kita parkir di pinggir jalan. Oh, berarti kalau misalnya Di tempat tempat parkir parkir gabungan kita di pinggir jalan. Jadi kita masukkan jalan yang aksesnya nggak begitu rame. Nanti kita masukkan ini yang ke barat. Lalu Pak, untuk kalau misalnya ada kunjungan wisatawan dan ada terjadi keadaan darurat Pak, itu bagaimana prosedur penanganan kedaruratan atau medis gitu Pak, atau udah bekerja sama dengan rumah sakit mana? Kalau itu ketika kegiatan kita ekstrim, kita akan bekerja sama dengan puskesmas. Nanti kita minta mobil puskesmas untuk standby. Tapi untuk sekedar mengganti, karena resiko mengganti itu banyak banget dari kantin, ya kita juga minta obat untuk untuk pertolongan pertama. Nah, kalau ada bikin sebenarnya kita udah komunikasi sama puskesmas. Nanti kalau ada kata kita juga pasti kita larinya ke puskesmas. Lalu nanti kalau perlu ke rumah sakit. Kalau untuk persediaan sinyal atau internet wifi dari Kita untuk internet wifi di titik-titik
kumpul ada Di homestay. Indonesia ada itu yang sudah siap dijual. Karena kita tidak berani menuntut warga umum karena kita kamu harus tak kamar seperti ini, kamu harus beli kasur atau seperti kita nggak berani. Berarti kalau suatu kayak bilang tadi kayak suatu waktu ada keadaan darurat nih, ada nggak satu titik kumpul yang dikumpul sama manusia di situ aman gitu? Titik kumpul kita ada di sini sama di selatan itu tempat yang seperti ada 2 titik kumpul yang di area sini. Kalau di area belakang ada titik kumpul di area outdoor. Kan untuk misal ada wisatawan yang menginap ke homestay atau berkunjung ke sini aja tapi tidak menginap, kan itu pasti nanti ada sampah yang dihasilkan. Itu untuk pengelolaan sampahnya sendiri itu bagaimana nih? Kita ada bank sampah. Jadi seperti di sana itu ada itu ada untuk botol seperti itu. Nanti itu yang ngambilin teman-teman sampah. Lalu untuk ketersediaan transportasi di dalam desa Pak, itu misal dari desa ini menyediakan kayak transportasi wisata kayak misalnya kalau misalnya di Merapi itu ada jeep atau mobil. Kalau kita di sini jeep juga ada, tapi yang tinggal pisang ya. Terus kita yang jadi kita baru punya kereta wisata, jadi kereta benci itu. Ada di garasi belakang itu untuk kita ngajak kita keliling belajar kita sampai ke area outdoor, kita lihat area outdoor, terus keliling nanti kita masuk ke itu Kalau untuk tantangan yang dihadapi desa wisata Krefeld ini apa sejauh ini? Tantangan yang paling sering dihadapi yang paling susah? tantangan yang paling sering dihadapi itu ya yang pertama yang jelas kita tetap terus caranya kita menjaga keamanan sehingga targetnya orang yang datang ke sini ketika kemarin banyak orang yang datang ke sini itu tantangan kita. Tentunya nanti kaitannya juga kualitas pelayanan kita juga harus ditingkatkan. Karena kami di sini berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga ketika tamu itu datang kemari nanti dia pulang itu ada kenangan yang besok aku ngajak siapa lagi di sini. Itu tujuan kita itu. Lalu kalau internetnya itu jelas ini mungkin mengajak anak-anak itu nah kalau kita harus menyeleksi anak muda mana yang siap untuk diajak berjuang karena desa wisata itu kan tidak ada upah pokoknya ya, tidak ada bayaran bulanannya ya. Jadi kita dapat upah ketika ada tamu, tidak ada kunjungan, nanti kita baru dapat dengan mandu 4 jam dapatnya itu yang paling ya. Tidak 100% desa wisata itu betul nanti juga ada perjuangan. Kalau tantangan internal yang pernah dihadapi Pak, mungkin konflik antar warga atau kayak warga ini nggak setuju kalau misalnya itu jadi apakah membuat beliau mengganggu. Kalau itu awal-awal itu kesel, memang dulu pro dan kontra itu wajar. Jadi kalau kami ya kami harus bisa ngomong apalagi ngomong semuanya untuk bisa menyatukan misi kita, tujuan kita biar nanti target kita bisa tercapai. Itu alhamdulillah kabar itu mulai baik, sudah sangat berkurang. Kita berdua kalau dulu ya mungkin banyak, tapi sekarang sudah bisa terselesaikan. Karena kita tiap tahun juga kita laporan tanggung jawab. Nanti pendapatan kita berapa, pengeluaran kita, kegiatan kita, dan kita juga bagi hasil juga. Bagi hasil ke organisasi yang ada di masyarakat. Juga tujuannya kita melakukan ketika
dari pengunjung bagaimana cara yang diterapkan untuk melakukan survei kepuasan pengunjung sehingga adanya kayak pembaruan fasilitas atau mungkin seberapa sering desa ini melakukan evaluasi itu Pak? Kalau untuk feedback dari pengunjung selama ini kita juga belum secara tertulis feedback, tapi baru kita minta video testimoni aja dari pelanggan untuk kegiatan kegiatan ini seperti apa. Lalu memang kalau untuk fasilitas umum itu juga nanti kita sampaikan bahwa ini yang kita kelola adalah miliknya masyarakat, sehingga kita tidak bisa menuntut tempat itu harus dibikin seperti ini karena kita tidak punya lahan yang itu bisa kita untuk karena sini semua itu lahannya miliknya warga. Kita ada satu lahan di belakang itu tanah kas desa, di sini cuma satu titik tanah kas desa dan itu sudah dipakai untuk amphitheater. Jadi kita mau mengembangkan titik kumpul kita di sini, kita mau mengembangkan seperti di depan itu, nah kita juga tempat numpang untuk selama nggak dipakai kita ada begitu untuk infrastruktur acara, terus ada pasar-pasar kursi untuk duduk, nah seperti itu. Kalau secara apa ya masih ala kadarnya. Nanti kita juga ketika ada masukan, oh mas baik ya sini dikasih ini, dibikin ini, kita terima salah masukannya. Kalau ada contohkan yang masuk seperti ini kan, ini kita dapat masalah kasih ini dari tadi. Jadi yang bisa turun itu yang cuma di atas tanah bisa diturunkan. Kalau fasilitas yang bangunan itu ini kan cuma bisa diangkat kemana-mana, saya dibongkar di mana. Nanti seandainya kalau ada misal perusahaan swasta mau invest misalkan homestay atau lain sebagainya, kalau dia beli tanah di sini atau sewa itu nggak apa-apa. Karena itu sebagai pendukung, ketika ada orang mau invest, mau sewa lahan di sini, mau bangun homestay untuk tahun, kita malah senang karena ketika ada itu kita punya pendukung yang lain. Nanti orang mau belajar batik butuh tempat tinggal yang representatif ya bisa seperti itu. tapi sejauh ini sudah ada belum? Pak, dulu ada di sebelah sana, tapi sudah sudah tutup. Sudah tidak bekerja sama lagi? Ya intinya udah bubar. Kalau untuk kerjasama yang lain Pak, mungkin dari bank itu membuat ATM di sini, mendirikan ATM atau yang Kalau ATM itu susah karena pengguna ATM di sini juga masih terbatas. Nah, itu yang ada ATM itu di pintu masuk ke sana sama di itu ada juga ATM di sana. Kalau di sini titik ini mau kasih ATM itu masih susah. Kita belum ada mau. Pernah kita komunikasikan juga. tapi untuk pihak-pihak yang menjual kayak jasa ataupun barang itu Pak di sini udah semuanya bisa menggunakan kris atau gimana Pak, karena tadi kan mengingat ATM tersendiri susah, jadi ada Kalau kris ada semua. ada semua. Jadi mungkin karena ATM langsung itu kan bisa fungsinya. Karena dulu sempat ada beberapa sini yang pasang edisi, tapi juga nggak ada target bulannya, ya edisinya tarik kembali. Nah, sekarang larinya ke edisi semua. Kalau misalnya paket wisata yang dibuat oleh desa wisata Kreatif ini, apakah ada kerjasama dengan pihak asuransi itu request dari customer atau customer sendiri yang Kita ada asuransi, tapi belum semua kita asuransi. Karena kadang cuma untuk membatik itu kan belum begitu perlu. Tapi untuk live in yang mengenal itu kita asuransi. Yang sekiranya itu beresiko kita bekerjasama. Karena asuransi juga murah, ada yang mulai 500 ribu kalau orang
kesehatan sendiri desa tersebut terbarunya apa? Ini terbaru 2024 juara 1 DIY 2024 dan juara 1 lagi di dalam bentuknya bahasa SDM. Kalau untuk strategi promosinya Pak, ini biasanya lewat apa gitu Pak? Strategi promosinya yang jelas kita pertama yang kita lakukan dulu kita berpikir sekolah. Kita membawa dusun sama proposal satu lembar, surat satu lembar, jadi kita ketemu sekolah. Tidak hanya di Jogja, tapi kita pernah keliling ke Jawa Timur, ke Surabaya sama Sidoarjo, pas pandemi kemarin. Itu yang kita lakukan untuk kita mengenalkan. Sekarang dengan adanya teman-teman KKN, itu kadang teman-teman KKN itu kita kasih tugas untuk datangi sekolah ABC untuk menawarkan. Kalau KKN itu biasanya dari mana Pak? KKN macam-macam, biasa, nah macam-macam struktural itu. Lalu tentunya juga kita dari sosial media juga kita akan. Terus sekarang ada tim digital yang itu dari anak-anak kampung. Kita ada kemarin pelatihan 10 orang yang masuk bisa bantu kami dari kita lebih mudah dari postingan di Instagram itu baru ketika tertata ini bisa dilihat dulu. Iya, kalau saya lihat tadi cukup menarik dia postingan yang ada di Instagram cukup rapi. Baru paling dari bulan kemarin tahun kemarin Mas. Jadi ya dari 1 tahun ini Karena udah punya tim media sosial. kalau TikTok itu cuma akan mungkin aja di Google Kalau untuk penjualan souvenir itu atau memang tempatnya seperti ini aja atau ada pusat penjualan gitu Pak? kalau penjualan souvenir ini kan miliknya sini Ya. yang ada di sana ada itu miliknya perorangan sini. Yang miliknya kelompok kita Berarti dari misalnya Bumdes itu boleh Pak? jadi yang di sini itu tempat-tempat seperti itu miliknya yang di sana miliknya Mas Sigi, yang di tengah ini ada Bu Yanti, yang di sini lagi ada Mas Bimo. Jadi rumah itu miliknya perorangan. Tapi kalau ada teman mau titip di sini di tempat tersebut juga bisa. Balik lagi ke pertanyaan tentang gawat darurat tadi Pak. Kalau misalnya di sini tuh udah ada fasilitas kesehatan kayak misalnya posko kesehatan atau klinik gitu Pak. Kalau posko kesehatan kita pusatnya dari dusun. Itu biasanya untuk ada posyandu, untuk pemeriksaan lansia, untuk dan kader yandunya ada di sini. Jadi kader yandu yang mungkin TNT terutama kader yandu itu tidak hanya untuk posyandu anak-anak tapi juga lansia juga cek kesehatan. Kalau klinik terdekat di sebelah sini, kalau sini terdekat. Kalau puskesmas itu 4 kilo, kalau ke rumah sakit itu 7 kilo. Dari wisatawan sendiri ada nggak Pak kritik atau saran yang paling sering disampaikan? Kalau kritik paling saran ya mereka mungkin rata-rata fasilitas umumnya kurang. Karena ya kita memang fasilitasnya milik warga semua. Yang kita punya miliknya warga. Jadi kita tidak berani tuntut warga itu harus bikin ini di sini, harus bikin kita bayar ke mereka juga ketika ada tamu nanti ada uang sewa tempat, uang kebersihan seperti itu, nggak ada kontrak setahun saya bayar misalnya 5 juta, tapi kita kondisional ketika ada barang. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya karena ini waktunya nggak cukup lama. Menurut Bapak nih apa hal terpenting yang harus ditingkatkan desa wisata Krebet ini agar lebih kompetitif ke depannya?
yang perlu ditingkatkan jelas pertama dengan pemberitaan perlu kita tingkatkan, lalu kualitas pengadu kita juga pelan-pelan tetap kita tentu juga itu, dan kita ada sanksi untuk pemadu ketika datang telat, ketika merokok di hadapan tamu kita sudah peduli. Jadi kalau misalnya pengen benar merokok ada makanan silakan, kalau yang tidak terlihat dalam itu mungkin itu, dan tentunya kita juga ingin melebarkan untuk promosi kita, tidak hanya nanti pakai touring, tidak hanya di sosial media, tapi ini target kita ke depan. Kita ingin posting produk-produk wisata kita nanti di tiket.com, termasuk VJ Live itu juga ada. Jadi ke depan itu yang kita lakukan. Saat ini kemarin kita terlalu sibuk dengan lomba ini kita wisata, dan saat ini kita diajukan oleh pemerintah untuk turis village yang sudah itu baru tanggal 19 kemarin kita selesai mengirim aplikasi. Berarti tinggal menunggu hasil dari UNESCO. Kiranya mungkin ini udah cukup lama ya kita tanya-tanya ya Pak. Mungkin dari kami itu cukup sekian. Apabila dari kami sendiri ada salah kata itu mohon dimaafkan. Terus saya juga mohon doanya ke kami juga agar studinya cepat selesai, dan kami berharap juga untuk desa wisata Klabet ini bisa menjadi best village tadi, terus fasilitas umumnya juga tambah banyak Pak. Terima kasih Mas, semoga nanti sukses. Selanjutnya kami juga ingin keliling-keliling desa. Jadi kalau mau ditutup, kalau ada orangnya izin, Izinnya, itu siap. bisa kita dari UGM izin mau dokumentasi gitu.